Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maha Fatir, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Manado. Pada video kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran untuk keperluan ujian kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabarnya hari ini anak-anakku? Baik. Ya, sehat semua ya? Iya. Jadi sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Bapak ingin mengecek kehadiran anak-anakku semua sekalian dulu ya. Kita absen dulu. Aldi, Hadir Pak. Alia Lovitasari, Alfa. Ada yang tahu kenapa Alfanya ini Alia? Hadir Pak. Dika Pratama, Hadir Pak. Ihsan, Hadir Pak. Ikram, Hadir Pak. Indra Suara, Hadir Pak. Rizky Amelia, Indah. Oke, jadi ada berapa orang yang tidak hadir di hari ini? 2 orang ya, 1 orang temannya sudah pindah. Jadi sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Bapak persilakan dulu kepada ketua kelas untuk mempersiapkan teman-temannya belajar. Silakan ketua kelas pimpin teman-temannya bersiap. Bersedia. Siap berdiri. Salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semua sudah rapi pakaiannya? Sudah masuk semua pakaiannya yang pakai baju putih? Coba dilihat di bawah bangkunya apakah masih ada sampah-sampah. Dipungut dulu kalau masih ada sampahnya ya. Simpan di dalam bajunya. Ya, selanjutnya Bapak minta 1 orang dulu untuk memimpin teman-temannya ke depan untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan dan anugerahkanlah kepadaku kefahaman. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Pak Maya atas bimbingan doanya. Selanjutnya Bapak ingin mengajak kita semua untuk melakukan yang namanya ice breaking. Jadi ice breaking ini tujuannya apa? Supaya anak-anakku semua bisa segar, bisa kembali tercerahkan pikirannya untuk mengikuti pelajaran hari ini. Jadi instruksinya begini, kalau Bapak bilang 1, kalian bilang 2. oke. Oke. Kalau Bapak bilang 2, kalian bilang Yes. yes, ya yes, ya Bapak betul, yes. Kalau Bapak bilang 3, ya. Oh ya. Oke, masih ingat ya semua? Oke. Coba kita ulangi dulu, kita ambil contoh. 1, 2, 3. Oke. Oke. Kalau 2, 2, 1. Yes. Yes, yes. Oke. Kalau 1, 3, 3. Oke, iya, iya. Ya, oke, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Ya, selanjutnya sebelum kita memulai pelajaran, Bapak ingin minta kita semua untuk bersama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Kepada siapa orang yang biasa membawakan sirkuit? Teman-temannya? Uci. Ya, silakan langsung dibantu teman-temannya ke depan untuk
Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsa tulen. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, kita tepuk tangan dulu untuk selanjutnya. Selanjutnya kita akan masuk kepada materi pelajaran hari ini, yaitu pada bab 2. Pada bab 2 yaitu makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, anak-anak sekalian, setiap hari Senin kita selalu membacakan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Ada yang tahu apa tujuan dari pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut? Ayo, ketua angkat tangan. Alif, Pak. Silakan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 makna dalam kejadiannya sekarang undang-undangnya kita dengan sebuah lain itu dapat berbeda dan berubah bangsa Indonesia. Kita akan dulu untuk seperti tadi. Setiap hari Senin kita selalu membacakan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuannya adalah untuk mengingatkan kita betapa pentingnya tujuan ya, dan cita-cita bangsa Indonesia. Ya, kalian sebagai generasi penerus bangsa tentunya juga harus sadar betapa pentingnya peran kalian sebagai penerus bangsa, sebagai calon pengganti pemimpin-pemimpin yang sekarang untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Oke, selanjutnya Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu tentang indikator dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu indikator. Jadi indikator yang pertama itu adalah menghargai isi, alinea, dan pokok pikiran yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Indikator yang kedua yaitu melaksanakan isi pokok, alinea, dan pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga itu menguraikan makna pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu menghargai isi pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan baik dan benar. Yang kedua, melaksanakan isi, alinea, dan pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan baik dan benar. Yang ketiga, menguraikan makna pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan baik dan benar. Yang keempat, menyusun laporannya dengan baik dan benar. Dan yang kelima, menjadikan hasil laporan
Benar. Nah, selanjutnya Bapak, sebelum masuk ke materi, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu. Kita ingat dulu pelajaran kita di kelas 8. Ada yang ingat? Ada berapa alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945? Ada berapa alinea? Ada 4. Iya, berarti semua ingatannya masih segar ya? Semua ingatannya masih bagus. Apalagi setiap hari Senin selalu dibacakan, artinya kalian pasti sudah hafal isi dari teks Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua, Bapak ingin bertanya kembali. Kapan Undang-Undang Dasar RI 1945 disahkan? Tanggal berapa? Tanggal? Iya, tanggal 18 Agustus 1945 sidang PPKI. Kita tepuk tangan dulu untuk temannya. Oke. Selanjutnya, Bapak ingin mengajak kita semua untuk menyaksikan video pembelajaran ini. Kemudian Bapak akan meminta pendapat kalian tentang makna yang terkandung dari video yang Bapak putarkan ini. Ya, kita saksikan bersama-sama. Salam anak. Saya ingin bertanya, masih ingatkah Anda dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Mudah-mudahan masih ingat. Sebab pembukaan Undang-Undang Dasar itulah hitam di atas putih tercatat harapan bangsa Indonesia. Disitulah dikumandangkan alasan negara kita hari. Kemerdekaan tumbuh dari perasaan pedih atas penderitaan yang diderita rakyat akibat penjajahan. Karenanya, kemerdekaan Indonesia lahir atas kesadaran yang mencerahkan bahwa penjajahan tidak sesuai dengan Indonesia dan pendidikan. Oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Tak mengherankan bahwa kemerdekaan Indonesia kemudian diikuti kemerdekaan negara-negara asal lain. Kemerdekaan Indonesia membawa semangat zaman. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, bangsa kita telah menegaskan bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Kemerdekaan sejatinya selalu menjadi pegangan kita dalam membangun. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ditegaskan bahwa kemerdekaan hanyalah sebuah ideologi yang berarti ada sesuatu di balik itu tersebut, sesuatu yang masih harus diperjuangkan. Apa yang diharapkan muncul di balik pintu kemerdekaan? Yang diharapkan adalah negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Setelah merdeka, kita pertama-tama harus bersatu, terlepas dari segala perbedaan yang kita miliki. Hanya dengan bersatu, kita bisa mencapai tujuan utama dari kemerdekaan. Lalu, dengan modal bersatu itu, kita kemudian harus berdaulat. Di masa kini, kedaulatan tersebut mewujud dalam kemandirian. Kita harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita harus berdaulat atau mandiri dalam penyediaan pangan, energi, pekerjaan, dan lain sebagainya. Kita tidak boleh bergantung pada produk impor, khususnya kebutuhan dasar. Kita juga harus mandiri dalam mengelola sumber daya alam kita sendiri dengan usaha baik. Yang terutama harus kita wujudkan adalah keadilan. Kemandirian dan keadilan sosial akan mewujud dalam kemakmuran yang sesungguhnya, yakni kesejahteraan yang dapat dirasakan seluruh bangsa Indonesia.
Kesejahteraan yang adil adalah milik semua orang, bukan hanya milik segelintir penduduk. Rekan-rekan, seyogianya kita selalu kembali pada harapan kemerdekaan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Tujuan kita adalah kemandirian, keadilan, dan kesejahteraan. Itulah yang harus kita perjuangkan bersama. Ya, jadi itu tadi video tentang makna dari teks Undang-Undang Dasar yang sering kita baca setiap hari Senin pada saat upacara ya. Nah, selanjutnya Bapak ingin bertanya kepada kalian ya. Coba satu orang atau dua orang yang bisa memberikan tanggapan terhadap penayangan video apa kita. Ayo, satu orang siapa yang bisa memberikan tanggapan? Silakan Nak. Menurut tanggapan saya, hal ini kemudian membuat saya betapa pentingnya bagi bangsa Indonesia. Ya, baiklah, kita beri aplaus dulu untuk teman. Ya, jadi dari penayangan tadi katanya dia mendapat pelajaran bahwa betapa pentingnya sebenarnya teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang sering kita dengarkan setiap hari Senin. Kemudian masalah lagi lain bisa memberikan tanggapan? Satu orang lagi? Silakan. Bagus sekali ya, jadi kita beri aplaus dulu untuk teman-teman ya. Dari video tadi kita berasa bangga kan? Ada tumbuh rasa cinta, rasa kebanggaan terhadap konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Selanjutnya, nah, Bapak akan memberikan penjelasan singkat tentang materi hari ini ya. Jadi materi kita hari ini yaitu adalah makna alirnya pembukaan negara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pembukaan undang-undang ini itu berisi motivasi, inspirasi, tekad, semangat, serta cita-cita hukum dan moral dari bangsa Indonesia. Selanjutnya pada alinea pertama, di situ coba satu orang bisa membacakan. Suci, silakan Nak, bacakan. Alinea pertama, maknanya. Pertama, menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, bukan hak perorangan atau individu. Iya, jadi dalam alinea pertama dijelaskan tentang maknanya itu adalah bahwa segala manusia itu mempunyai hak untuk merdeka. Ya, bangsa Indonesia terutama juga punya hak untuk merdeka. Kalau dalam teks Undang-Undang Dasar kan ada kan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan keadilan India. Selanjutnya, jika pada alinea pertama itu menegaskan tentang kodrat untuk merdeka, pada alinea kedua itu menjelaskan tentang penilaian para pendiri bangsa. Ya. Coba satu orang dari laki-lakinya coba, Rizky, coba bacakan Nak yang di atas. Jika Indonesia dipandang sebagai sebuah negara yang merdeka, berarti Indonesia adalah negara yang bebas dari kekuasaan bangsa lain dan dapat menentukan nasibnya sendiri. Iya, jadi bangsa Indonesia adalah bangsa yang merdeka, dia bebas untuk menentukan nasibnya sendiri. Jika bangsa Indonesia dipandang sebagai negara yang bersatu, berarti dalam setiap warga negara muncul kebulatan tekad untuk mewujudkan. Dalam alinea ketiga, siapa yang bisa bacakan? Coba angkat tangan yang bisa bacakan. Silakan sama. Dalam alinea ketiga terlihat bahwa proklamasi dan pembukaan budaya identik tahun 1945 merupakan
dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea ketiga itu menjelaskan bahwa virtual itu adalah sesuatu yang tidak bisa terpisahkan dari proklamasi. Masih ingat kan kita merdeka melalui proklamasi tanggal berapa? Kita proklamasikan 17 Agustus 1945. Alinea keempat, siapa yang bisa membacakan maknanya alinea keempat? Satu orang? Pada alinea keempat, menjelaskan prinsip-prinsip keseluruhan kaidah pembentukan pemerintah Indonesia Di dalam alinea keempat itu menjelaskan tentang rincian tentang negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya untuk pembelajaran kita hari ini, Bapak akan mengajak kita semua untuk melakukan diskusi kelas ya. Jadi kita akan berdiskusi. Selanjutnya setiap kelompok akan tampil dan mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi seperti yang kalian lihat di atas, kita akan membagi setiap kelompok menjadi beberapa kelompok kecil. Kemudian setiap kelompok mendiskusikan materi tentang makna dari undang-undang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Silakan disusun kelompoknya berdasarkan kesepakatan yang sudah ditentukan. Oke, semua sudah duduk berdasarkan kelompoknya ya? Ya, jadi selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok. Kemudian setiap kelompok itu mengerjakan sesuai dengan instruksi yang ada dalam LKPD-nya. Untuk kelompok 1 nah, ini untuk kelompok silakan anak-anakku berdiskusi dengan teman kelompoknya, kemudian mengisi, kemudian mengerjakan pertanyaan yang ada dalam LKPD. Kita sepakati 30 menit saja ya untuk diskusi kelompoknya. Gimana? 30 menitnya sepakat ya? Ya, oke, kita diskusi 30 menit. Apa itu mulai dari sekarang? Silakan. Gimana kelompok 1 ada kendala? Kita Bapak di sini sudah ada di sini sebenarnya. Misalnya kalau udah gambar di sini apa upaya kita Bapak di sini lagi. Kalau dia gitu, ada jadi moderator punya diskusinya 30 menit sudah berlalu ya? Sudah selesai semua? Selesai. Oke. Selanjutnya Bapak minta kesediaan kepada masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ada yang bersedia dari perwakilan kelompok berapa yang bersedia? Silakan angkat tangan. Kelompok berapa? Kelompok
Ada yang memberikan tanggapan kelompok berapa? Oke, silakan kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 sudah sepakat dengan kelompok 1 bahwa setiap mempengaruhi pikiran tersendiri. Itu saja yang saya berikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita betul kelompok. Oke, selanjutnya kelompok 2 silakan memberikan tanggapan. Kelompok terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi itu tadi hasil diskusi dari kelompok 1 ya. Selanjutnya untuk presentasi kedua, Bapak minta kesediaan kepada kelompok 2 untuk membacakan hasil diskusinya. Kepada kelompok 2, Bapak persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 ini presentasikan hasil diskusi kami yang bisa dibacakan oleh saudari Dela. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, menjelaskan pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa Indonesia karena kemerdekaan merupakan hak asasi sebuah bangsa yang bersifat adil dan benar. Dan yang kedua, menjelaskan bahwa kemerdekaan sebagai menciptakan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Keempat, tujuan negara tersebut merupakan arah perjuangan bangsa Indonesia setelah merdeka. Dan yang keempat ini juga merupakan negara yaitu kepentingan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Jadi merupakan bentuk pemerintahan yang pemerintahnya dipilih oleh rakyat. Sekian. Jadi ini hasil diskusi kelompok 2 ya. Oke, ada yang memberikan tanggapan dari hasil diskusi kelompok 2? Silakan, angkat tangan. Oke, kelompok 1 silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin menunjukkan ungkapan yang dibacakan tadi oleh tanggapan saya adalah betapa pentingnya menjaga pembukaan UUD negara Republik Indonesia yang harus diperkenalkan dalam pokok yang pembukaan UUD 1945. Setelah melakukannya, saya berikan sekian dan terima kasih. Iya, kita dulu untuk kelompok 1 ya. Oke, untuk persentase selanjutnya bisa satu kelompok yang belumnya yaitu kelompok 3. Bapak silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita upload dulu untuk diskusi selanjutnya pada hari ini. Jadi kita kelompok terlihat sangat bersemangat dalam mengutarakan pikirannya, hasil diskusinya, kemudian antusias dari setiap kelompok lain untuk memberikan tanggapan. Itu patut Bapak berikan jempol. Kemudian kita upload dulu. Nah, selanjutnya silakan kalian mencatat hasil diskusi kelompok kalian di dalam satu lembar dan hasil diskusi kalian silakan dikumpul kembali ya. Jadi silakan dicatat hasil diskusinya hari ini di dalam buku catatan. Silakan dicatat.
sudah Bapak periksa hasil diskusi kelompoknya, selanjutnya Bapak kembalikan hasil diskusi kelompoknya ya di analisis kembali. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, jadi Bapak akan meminta tanggapan dari anak-anak sekalian tentang kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ya, silakan Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan tanggapan apa yang saya pelajari hari ini. Dalam UUD 1945, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kalian sebagai generasi muda dapat berpartisipasi dalam mewujudkan tekad ini dengan menerapkan pokok-pokok pikiran dalam berbagai bidang kehidupan lain. Itulah hasil tanggapan saya. Dan selanjutnya mengucapkan demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pembelajaran hari ini. Selanjutnya Bapak yang bertanya, apakah materi hari ini sudah dimengerti semua atau belum? Oke. Jadi kalau sudah mengerti, selanjutnya untuk pembelajaran ke depan, minggu depan, kita akan belajar tentang pokok-pokok pikiran dalam setiap alinea Undang-Undang Dasar 1945. Jadi Bapak minta setiap anak-anak sekalian untuk mempersiapkan diri ya untuk pembelajaran selanjutnya. Ya. Oke, jadi untuk mengakhiri pertemuan hari ini, Bapak minta kesediaannya kepada anak sekalian satu orang dulu untuk memimpin doa.